Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di YouTube channel ini, Nurul Aji Maritonga. Namun sebelum itu saya mau sapa dulu teman-teman mahasiswa dari Karimun, Batam, Kepulauan Riau, kemudian Jambi, Medan, Sumatera Utara, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Welcome to my YouTube channel. Nah, kita masih seputar penelitian ya teman-teman. Sebelumnya ada beberapa video yang telah saya share. Semoga membantu teman-teman yang sedang menyelesaikan riset atau penelitian baik di tingkat skripsi maupun tesis. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Dan yang paling penting jangan lupa notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait penelitian yang akan saya bagikan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang penelitian kuantitatif. Pada pertemuan sebelumnya saya telah bahas tentang penelitian kualitatif. Nah, kita masuk kepada pembahasan kuantitatif. Baiklah teman-teman, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa sih pengertian penelitian kuantitatif tersebut. Nah, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya menggunakan data kuantitatif sehingga analisis datanya juga adalah analisis kuantitatif atau menggunakan formulasi statistik sistematis menurut Castellan 2010. Kemudian di pengertian yang lain, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, terstruktur dengan jelas sejak awal sehingga sampai pada pembuatan desain penelitiannya. Jadi desain penelitian kuantitatif itu telah direncanakan dan telah terstruktur. Kemudian di pendapat lain juga mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan datanya sampai akhirnya penafsiran terhadap datanya serta penampilan dan hasilnya. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih karakteristik atau ciri-ciri penelitian dari kuantitatif. Yang pertama adalah menganut paham rasionalisme, di mana si peneliti yang menggunakan kuantitatif menganut bahwa idealisme itu berasal dari pemikiran. Kemudian yang kedua adalah terstruktur, formal, dan sistematis dalam artian baku ya. Desain penelitiannya sudah disusun seapik mungkin, serapi mungkin sehingga dia itu bersifat baku. Kemudian bersifat objektif di mana hubungan antara peneliti dengan objek penelitiannya itu ada jarak. Kemudian bersifat generalisasi maksud saya, jadi diambil sampel untuk mengeneralisasikan populasi dengan beberapa langkah-langkah yang disusun sehingga memang sampel itu bisa mewakili dari populasi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya saya juga sudah jelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Kali ini kita juga akan bahas tentang apa saja yang tergolong pada penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini banyak dilakukan di laboratorium, tetapi eksperimen juga dilakukan di dalam kelas atau di penelitian pendidikan. Misalnya kita ingin mempraktekkan metode atau model pembelajaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya di sebuah kelas tersebut, maka kita aplikasikan metode atau model itu sehingga terjadi peningkatan hasil belajar melalui model atau metode itu, maka eksperimennya itu berhasil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian penelitian evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan sebagai upaya melihat apakah sebuah program atau sebuah rencana yang telah direncanakan itu berjalan baik atau tidak. Maka diriset atau diteliti sehingga terjadi perbaikan-perbaikan untuk sebuah program misalnya. Kemudian korelasional, yaitu penelitian kuantitatif yang menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian survei, di mana penelitian kuantitatif survei ini cara pengambilan datanya melalui kuesioner atau pembagian angket. Nah, yang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis masalah penelitian kuantitatif. Sebelumnya ini telah saya bahas pada video tentang metode penelitian, namun mari kita bahas kembali. Ada 3 jenis masalah dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah deskriptif,
di mana kita hanya menjelaskan variabel independen saja, baik satu ataupun dua. Jadi kita tidak menghubungkan atau tidak membandingkan antara variabel independen atau bebas dengan variabel terikat atau dependennya. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini ada 3 jenis. Yang pertama simetris, yang kedua kausal atau sebab akibat, yang ketiga adalah interaktif. Asosiatif ini maksudnya ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen baik satu maupun dua. Jadi kalau simetris itu hubungannya secara kebetulan. Misalnya hubungan anak berambut panjang dengan prestasi belajar. Jadi ini kebetulan. Sedangkan kausal sebab akibat adalah ada sebab, ada akibat. Variabel independen sebagai sebabnya, sedangkan variabel dependen sebagai akibatnya. Misalnya itu contohnya adalah hubungan kompensasi dengan prestasi kerja guru misalnya. Jadi sebab ditinggikan kompensasi, maka kinerja gurunya meningkat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah interaktif, di mana variabel independen dan dependen saling mempengaruhi atau saling berhubungan. Misalnya, hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Jadi, motivasi mempengaruhi belajar atau motivasi berhubungan dengan prestasi dan prestasi juga berhubungan dengan motivasi. Yang ketiga adalah komparatif. Ini maksudnya perbandingan. Kita membandingkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi saya kasih contohnya adalah perbandingan kinerja guru yang sudah bersertifikat dengan guru yang belum bersertifikat. Oke. Nah, ini dia, atau langkah-langkah prosedur atau langkah-langkah pada penelitian kuantitatif. Jadi ketika seseorang atau seorang peneliti ingin melakukan riset terhadap sebuah objek ya, atau terhadap objek penelitian, jadi ketika memilih pendekatan kuantitatif, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama adalah memilih masalah. Yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan. Ini bisa kita lakukan melalui banyak membaca, baik jurnal, buku, atau artikel ya. Misalnya ketika kita membaca sebuah artikel yang sudah mengatakan bahwa budaya sekolah memiliki hubungan terhadap produktivitas sekolah. Nah, maka kita sudah banyak teori nih yang mengatakan bahwa budaya sekolah itu memang memiliki hubungan dengan produktivitas sekolah. Kita sudah baca jurnal, sudah baca buku, ternyata memang ada hubungan, maka ini perlu juga dibuktikan. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa beranjak dari studi pendahuluan atau baca buku dulu, baca teori dulu, baca jurnal dulu, seperti itu. Yang ketiga adalah merumuskan anggapan dasar atau hipotesis. Jadi orang kuantitatif itu sudah punya hipotesis sejak awal, sudah punya dugaan. Sementara yang ini perlu diuji keabsahannya, yang perlu diuji benar nggak ini, sesuai nggak gitu. Jadi harus diuji dulu melalui penelitian, tapi sudah ada hipotesis awalnya, dugaan sementaranya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian menentukan variabel dan sumber data. Jadi orang penelitian kuantitatif itu, seseorang yang melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, variabel ini menjadi penting. Jadi harus tahu variabelnya. Misalnya tadi adalah hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Maka yang menjadi variabelnya adalah motivasi belajar dan prestasi belajar. Motivasi belajar sebagai variabel independen dan prestasi belajar sebagai variabel dependen. Jadi ini harus dipahami, variabel motivasi dan variabel prestasinya, seperti itu. Kemudian menentukan dan menyusun instrumen. Jadi instrumen ini adalah alat ukur. Jadi kita harus menentukan dulu instrumennya apa sebelum kita terjun ke lapangan atau mengambil data. Kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian terjadilah hasil penelitian sampai akhirnya kita menyimpulkan riset tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada beberapa saya kasih contoh tentang penelitian kuantitatif khususnya di bidang pendidikan ya teman-teman. Yang pertama adalah hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja guru. Berarti variabelnya motivasi kerja dan prestasi kerja. Kemudian pengaruh kompensasi dengan kinerja guru. Kompensasi dan kinerja guru. Kompensasi adalah variabel independen, sedangkan kinerjanya adalah variabel dependen. Kemudian kontribusi komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan etos kerja guru. Maka komunikasi interpersonal ini menjadi variabel independen dan etos kerja adalah menjadi variabel dependen.
Kemudian hubungan budaya sekolah dengan produktivitas sekolah, di mana budaya sekolah ini adalah variabel independen dan produktivitas sekolah adalah variabel dependen. Jadi, teman-teman yang menggunakan penelitian kuantitatif memahami variabel itu merupakan hal-hal yang sangat-sangat penting. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang penelitian kuantitatif. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.